Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan saya Salsa Khairunisa, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM X9525081691. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik video pembelajaran uji kinerja di unit kerja saya SDIT Citra Matahari, kelas 5 dengan materi siklus air. Demikian perkenalan diri saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Rania dipersilahkan untuk maju ke depan. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, suaranya dilembutkan, siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Terima kasih Rania. Oke, sebelumnya Bunda akan mengecek kehadiran di sini. Siapa yang tidak hadir? Ada hadir semua ya? Alhamdulillah. Untuk menambah rasa semangat belajar kita hari ini dan menumbuhkan rasa cinta pada tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dipersilahkan anak-anak untuk berdiri. Indonesia tanah airku, penuh padaku. Di sanalah aku berdiri, jatuhku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Baik, dipersilakan anak-anak untuk duduk kembali. Untuk menambah rasa semangat belajar kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. Kalau Bunda bilang hujan rintik-rintik, hujan deras, ombak besar, air tenang, diam, air terjun, hush. Bisa? Bisa. Oke.
Hujan rintik-rintik. Hujan deras. Ombak besar. Air tenang. Air terjun. Oke. Sebelumnya anak-anak masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, tentang permukaan bumi. Nah, jadi permukaan bumi ini dilapisi oleh air. Sebagian besarnya dilapisi oleh air. Ya, jadi hari ini sebelumnya Bunda mau tanya dulu. Siapa yang sebelum pergi ke sekolah mandi? Sebelum berangkat sekolah mandi dulu. Siapa? Semuanya mandi ya? Ya. Di sini terus sekarang ini sedang musim hujan atau musim kemarau? Musim? Musim hujan. Di sini ada yang tahu proses hujan itu bagaimana? Oke, jadi hari ini kita akan belajar siklus air. Bunda harap setelah belajar hari ini, kalian dapat menyebutkan 4 tahapan siklus air, dapat mengurutkan dan menjelaskan proses siklus air. Yang ketiga, dapat membuat diorama, lagu, dan bermain peran. Yang keempat, dapat membuat diorama, lagu, dan bermain peran, serta menjelaskan terjadinya siklus air. Paham? Paham. Oke. Sebelum kita mulai lebih jauh, Bunda ingin tanya terlebih dahulu. Di sini siapa yang suka menggunakan air? Semuanya pasti menggunakan air ya. Yang kedua, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan air? Contohnya, siapa saja yang membutuhkan air? Ya, manusia, hewan, dan tumbuhan sudah pasti membutuhkan air. Kemana perginya setelah air kita gunakan? Kembali ke lautan. Betul sekali. Terus, apakah air bisa habis? Ayo, apakah air bisa habis? Tidak, air tidak akan pernah habis. Terus yang terakhir, dari manakah air berasal? Dari lautan, kembali ke laut. Oke, sebelumnya coba kalian perhatikan video yang ada di depan ya. Tolong diperhatikan dengan seksama. 27,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak.
air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Oke, dari video menarik tadi, adakah yang bisa merangkum tentang video tadi? Yang bisa? Tadi itu tentang apa? Siklus air. Dia ada peristiwa tahapan siklus air. Yang pertama ada evaporasi, presipitasi, transpirasi, dan kondensasi. Oke, sekarang Bunda akan jelaskan lebih detail lagi ya, apa itu siklus air. Apa itu siklus air? Jadi, siklus air ini adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi dan ke atmosfer. Kembali lagi dia ke permukaan bumi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, siklus air ini melibatkan beberapa tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama ada evaporasi, dilanjut dengan kondensasi, presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Nah, apa sih evaporasi itu? Apa sih infiltrasi itu? Jadi infiltrasi ini pengumpulan air. Jadi proses di mana air yang jatuh ke bumi atau hujan yang jatuh ke permukaan bumi, dia akan meresap ke dalam tanah dan akan bergerak dan berkumpul di lautan, di danau, di waduk, dan di sungai. Yang kedua, apa itu evaporasi? Jadi evaporasi ini adalah penguapan air atau proses di mana air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Yang ketiga, yang sebelumnya evaporasi. Ada yang tahu nggak kalau di kehidupan sehari-hari itu tentang penguapan air? Misalnya air panas atau air yang mendidih. Air yang mendidih akan apa? Menguap. Bagus. Oke, good job. Lanjut yang ketiga, kondensasi. Jadi, kondensasi ini adalah pembentukan awan. Jadi, prosesnya di mana uap air yang tadi naik ke atmosfer, dia akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Yang terakhir, ada presipitasi. Jadi, presipitasi ini adalah turunnya air hujan. Proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat, sehingga jatuh ke permukaan bumi dan berbentuk hujan. Oke, sebelumnya Bunda mau tanya. Ada yang bisa jawab? Tadi ada berapa tahapan siklus air? 4. Yang pertama, infiltrasi. Yang kedua, evaporasi. Ketiga, kondensasi. Keempat, presipitasi. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ini kita akan membuat kelompok.
yang sudah Bunda tentukan di pertemuan sebelumnya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi hari ini kita akan membuat proyek. Ada 3 proyek. Yang pertama untuk kelompok 1 akan membuat diorama sederhana tentang tahapan siklus air. Kelompok 2 akan menuliskan lagu tentang siklus air, dan kelompok 3 akan bermain peran tentang siklus air. Bisa ya? Bisa, oke. Bunda akan berikan alat dan bahan-bahannya. Ini untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1. Kelompok 2, boleh kalian tulis lirik lagu sesuai tahapan-tahapan siklus airnya. Boleh dicatat? Nah, jadi ini tuh di sini dulu ditempel. Iya, ditempel dulu airnya. Oke, sebelum kalian membuat proyeknya, Bunda akan memberikan lembar kerja. Di sini berisi dengan tahapan atau langkah-langkah pembuatannya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan ya. Bisa? Oke, betul. Jadi kalian di sini akan menyusun tahapan-tahapan siklus air ya. Boleh di sini atau boleh di sini juga nggak apa-apa. Pakai lidi. Nah, ya betul. Lem, kurang lemnya. Oke. Jadi disusun ya, sesuai dengan tahapan-tahapan siklus air. Bisa menyusun lagu sesuai dengan tahapan siklus air ya. Bisa, Bi? Ini di sini. Ya, isi aja. Nih, jadi Arya susun air-airnya. Atau mau ditempel dulu, boleh. Tempel dulu aja. Ya, sesuai dengan. Ya, betul. Talinya. Ya, betul. Talinya sudah Bunda siapkan. Ya.
Ini di sebelah sini. Nah, kalau di sebelah sini lautan, berarti di sini ceritanya ada bukit-bukit. Di sini. Evaporasi. Evaporasi mana tadi? Iya, penguapan. Iya, betul. Boleh, boleh. Oke, siap-siap ya. Kalian sekarang sudah waktunya presentasi produk. Oke, sekarang siapa yang sudah siap? Siapa yang mau pertama untuk presentasi? Oke, kelompok 2 silahkan maju ke depan. Kita simak baik-baik ya lagu dari kelompok 2. Yang lain boleh diperhatikan. Nah, kelompok 2 ini mau menampilkan apa? Lagu. Boleh coba, ayo, gimana lagunya? Air di bumi menguap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Akan mempresentasikan apa produknya? Lagu tentang siklus air. Oke, coba kita dengarkan ya teman-teman. Air di bumi menguap, itu evaporasi. Lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itu presipitasi. Meresap ke tanah. Itulah meresap ke tanah. Itulah kondensasi. Oke, sekarang bareng-bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Arashi, Keanu, Gilang, Zivana, dan Raihana. Hari ini kami akan mempresentasikan karya proyek kami, yaitu diorama siklus air. Seperti yang kita tahu, air di bumi ini tidak pernah diam. Ia selalu bergerak dalam sebuah proses yang dinamakan siklus air. Diorama ini adalah visualisasi dari proses tersebut. Semua bermula dari evaporasi atau penguapan. Air di permukaan bumi seperti di laut menguap karena panas dari matahari. Uap air itu naik, lalu mendingin di udara membentuk bintik-bintik air yang sangat kecil dan berkumpul menjadi awan. Proses ini disebut kondensasi. Ketika awan sudah terlalu berat menampung air, maka air akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan, salju, atau es. Ini adalah tahapan prestisipasi. Jadi, dari diorama ini kita bisa lihat bahwa air yang jatuh kembali ke bumi atau hujan akan mengalir kembali ke laut dan sungai. Dan proses ini akan terus berulang. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W, Wow. Oke, kelompok 1 boleh silahkan duduk.
Oke, dari materi hari ini semuanya sudah paham ya tentang tahapan siklus air? Sudah? Oke, coba kita ulang bersama-sama 4 tahapan siklus air. Yang pertama, apa? Evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, yang keempat, filtrasi. Jadi gimana tadi semuanya sudah paham ya? Oke, sekarang Bunda akan melihat sejauh mana kemampuan kalian dalam materi hari ini. Silahkan diisi lembar kerja. Bunda kasih waktu 5 menit. Bisa? Bisa ya? Sudah? Belum. Oke. Yang sudah boleh Bunda kumpulkan. Setelah Bunda cek, hasil pelajaran hari ini semuanya bisa memahami ya? Semuanya sudah paham. Sekarang kita akan refleksi terlebih dahulu. Refleksi pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Siklus air. Ada berapa tahapan siklus air? 4. Yang pertama, evaporasi. Yang kedua, kondensasi. Yang ketiga, yang keempat, infiltrasi. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang siklus air. Gimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Ada yang bisa maju mengekspresikan diri kalian hari ini? 1, 2, 3. Oke. Semuanya sama nggak? Emojinya kayak gini? Sama ya. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, boleh kalian dirapikan alat tulisnya? Ya. Lomba duduk rapi. Oke. Nah, berarti kita harus tetap bersyukur ya karena kita sudah diberikan air yang bersih. Untuk apa air? Mandi. Cuci baju, ya. Nah, kalian harus tetap bersyukur. Nah, sekarang sebelum kita pulang, boleh berdoa terlebih dahulu. Rania boleh pimpin doa. Sikap berdoa. Suaranya dilembutkan, siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lomba duduk rapi. Boleh dipakai tasnya. Tetap lomba duduk rapi. Setelah pakai tas, lomba duduk rapi. Yang paling rapi boleh keluar terlebih dahulu. Oke, kelompok 1 boleh